Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rangkuman bahasa Indonesia. Sebenarnya di tema 2 ini bahasa Indonesianya sungguh sangat gampang untuk mengingat materinya. Karena kenapa? Karena di tema 2 itu KD-nya hanya mencari atau menyajikan informasi dari bacaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari informasi atau menyajikan informasi untuk mudah dipahami? Agar mudah dipahami, penyajian informasi itu bisa menggunakan peta pikiran. Nah, ini contohnya, Nak. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Nah, anak ustazah, apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Jadi besok kalau ada soalnya tentang cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram disebut apa? Maka jawabannya peta pikiran. Nah, ini seperti yang ada di buku tematik, itu teksnya nggak perlu dihafal ya. Teksnya tidak perlu dihafal, yang perlu anak ustazah ketahui ciri-ciri dari pertanyaannya. Nah, ini ciri-cirinya Jika pertanyaannya apa, maka untuk mengetahui informasi tentang suatu hal, misal yang ini. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan? Maka tidak mungkin jawabannya hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28. Kalau ada yang seperti ini, itu bukan pertanyaan apa, tapi kapan. Nah, kalau apa, kita hanya untuk mencari informasi tentang suatu hal atau benda. Misal, apa yang dilakukan? Nah, kalau anak ustazah sudah membaca tentang teks hari menanam pohon, maka apa yang dilakukan ketika hari menanam pohon? Nah, ini yang dilakukannya. Yang dilakukan adalah kegiatan yang dilakukan adalah menanam pohon. Cukup, itu saja informasinya. Kemudian, jika pertanyaannya di mana, maka itu untuk mencari informasi tempat. Contoh, ini. Di mana kegiatan dilakukan? Nah, kalau dia bertanya di mana, maka di dalam teks ini anak ustazah cari jawabannya untuk unsur tempat. Nah, di mana kegiatan menanam pohon dilakukan? Jawabannya, kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Jadi kalau pertanyaannya di mana, jangan anak ustazah jawab 28 November. Tidak nyambung yo. Oke, yang selanjutnya ada kapan. Kalau pertanyaannya kapan, maka untuk mencari informasi waktu, baik waktu dalam bentuk jam, bulan, tahun, tanggal, nah itu termasuk waktu. Contohnya seperti ini, kapan? Nah, maksudnya itu kapan hari menanam pohon? Maka jawabannya hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Gitu ya, Nak. Kemudian yang selanjutnya ada siapa? Nah, kalau pertanyaannya siapa, maka yang kita ingin ketahui adalah informasi pelaku atau tokoh atau orangnya. Nah, kalau orangnya, ini contohnya.
Siapa yang melakukan kegiatan menanam pohon? Nah, kalau anak ustazah sudah baca, maka yang melakukannya adalah Presiden Joko Widodo. Selanjutnya ada mengapa. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa, maka jauh itu untuk mencari informasi alasan. Biasanya ada kata kunci nak ya. Kalau ditanya mengapa, maka jawabannya karena. Contoh misalnya, mengapa kamu sakit? Jawabannya karena saya mandi hujan, misalnya seperti itu. Nah, kalau di contoh yang di teks hari menanam pohon, ini pertanyaan mengapanya ini. Tapi di sini nggak ada kata kuncinya karena ya nak. Tapi biasanya itu akan lebih mudah jika diletakkan di depannya jawabannya karena. Ini ya nak. Mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya. Nah, bisa ada kata-kata supaya atau karena. Nah, kalau di sini kebetulan jawabannya menggunakan kata-kata supaya. Jawabannya supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigennya berlimpah. Itu ya nak. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana. Bagaimana itu untuk mencari informasi proses atau penjelasan sesuatu. Nah, jika menanyakan sesuatu cara atau proses atau penjelasan sesuatu, maka itu pertanyaannya adalah bagaimana. Nah, ini contoh bagaimananya. Nah, bagaimananya di sini. Oh, di sini tidak ada peta pikirannya, tidak ada pertanyaan bagaimana ya nak. Karena memang tidak ada cara langkah-langkahnya di teks tersebut. Nah, untuk yang pertanyaan bagaimana, ini contohnya. Salah satu cara, nah ini ada kata-kata salah satu cara. Berarti kalau memberikan informasi tentang suatu proses, maka pertanyaannya menggunakan bagaimana nak ya. Salah satu cara memelihara organ pernapasan antara lain adalah makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dan baik. Nah, yang selanjutnya bisa nak ustazah baca sendiri. Maka ingat ya nak, jika ada kata-kata cara, maka pertanyaannya biasanya bagaimana cara memelihara organ pernapasan. Maka jawabannya seperti ini. Salah satu caranya adalah bla bla bla. Oke, itu ya nak, itu adalah cara kita untuk menggali atau mencari informasi dari suatu bacaan. Selain itu, anak ustazah untuk mencari informasi juga bisa melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, anak ustazah bisa membaca teks dengan secara saksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Kemudian mencari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Kemudian baru merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf yang singkat. Maka dengan melakukan langkah-langkah yang harus urut ini, anak ustazah akan mengerti apa maksud dari suatu bacaan yang anak ustazah baca. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa ustazah jelaskan di rangkuman bahasa Indonesia. Selamat belajar anak ustazah. Jangan lupa diulang-ulang terus belajar dan menghafal serta dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.